Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita pada halaman 35. Kita bacakan Aradhana Dhamma Desana bersama-sama. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Iwara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mampaja. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kehidupan ini adalah tidak pasti, tetapi kematianlah yang pasti. Oleh karena itu, sebelum kita mengalami kematian, banyak-banyaklah berbuat baik, sehingga kita terlahir di alam yang baik. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati, para ibu, bapak, saudara-saudara sedhamma yang berbahagia, ya. Pada kesempatan ini, ya saya sangat senang bisa kembali bertemu bersama-sama dalam acara puja bakti pada sore hari ini. Ya, Bante lihat umatnya cukup semangat, ya. Walaupun saya lihat jarang ada yang tersenyum, ya. Tapi tidak jadi masalah. Yang penting sudah hadir semuanya, ya. Semoga umatnya tambah maju, tambah banyak. Semoga mendapatkan pengertian dhamma yang lebih bagus lagi sehingga menjadi umat yang lebih baik lagi, ya. Karena seperti saya sudah katakan tadi, bahwa hidup kita ini tidaklah pasti, tetapi yang pasti kita semua bakal meninggal dunia. Maka sebelum kita mengalami tentang kematian ini, maka sudah saatnya, sekali lagi sekarang, ya. Jangan entar sok berbuat baiknya, akhirnya keburu mati besok. Nah itu, ya. Sekarang kita berbuat baik. Nanti kalau kita sudah berbuat baik, hasilnya kita bisa merasakan, baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara sedhamma yang berbahagia, pada sore ini, ya, atau tepatnya malam ini, ya,
saya akan menguraikan khotbah Dhamma dengan judul adalah bagaimana mengkondisikan pikiran yang positif sebelum mengalami kematian. Ya. Jadi bagaimana mengkondisikan pikiran yang positif saat sebelum mengalami kematian. Jadi pada saat detik-detik sebelum mengalami kematian, kondisikan pikiran yang positif. Itu bagaimana caranya? Ada caranya. Mau tahu caranya? Ikuti yang satu ini. Ya, iklan dulu ya biar puas ya. Di dalam kehidupan ini ya saya melihat berdasarkan kehidupan sehari-hari, tapi ini menurut saya. Ada beberapa orang yang salah berpikir, bahkan salah beneran. Kenapa mereka salah berpikir? Karena mereka tidak memiliki sada. Sada itu keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya. Itu keyakinan kita yang lengkap tuh begitu. Karena dia tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka dia berpikir salah. Salahnya bagaimana? Salahnya begini. Wah, saya ini mumpung masih muda. Ya. Masih muda, masih daun muda, masih sehat, masih seger buger, masih kuat. Umurnya masih sweet 17, belum sweet-sweetan. Ya. Saya akan menggunakan hidup ini senyaman saya, semau saya, sesuka saya. Cari duit sebanyak-banyaknya, kalau udah dapat duit dipuas-puasin. Cari kesenangan nafsu-nafsu indera, puasin nafsu-nafsu indera kita selama lagi muda. Ya, shopping, eating, kalau perlu makan nasi sama emping. Tambah kepiting, kan begitu. Jadi terus dia pergi ke sana, pergi ke sini, ya, tanpa mau berbuat baik. Pokoknya dia senang-senang terus, makan enak, tidur enak, ya, cari yang indah-indah. Setelah kita puas nanti, udah puas beneran nanti kalau sudah tua, ya sudah tua. Gigi tinggal 2, duduknya maunya dekat jendela, ya. Baru saya bertobat, ya. Ini banyak yang seperti begini nih, baru bertobat. Rajin ke tempat ibadah, rajin berdana, rajin meditasi. Kalau perlu duduknya paling depan, asal jangan ngelebihin bantai aja. Itu ya. Pokoknya taatnya luar biasa, melakukan kegiatan-kegiatan positif, bakso segala macam tetek bengek sampai bengek-bengek dah tuh, ya. Dengan tujuan supaya mati masuk surga. Ada orangnya seperti begini loh, mungkin banyak. Karena kalau saya hidupnya nggak dipuas-puasin masih muda, saya rugi, apalagi duit banyak, harta banyak. Emas selilit pinggang, rumah mewah, nggak dipuas-puasin saya rugi. Ya. Dan mereka ini tanpa berbuat baik loh. Ntar aja dah kalau sudah tua. Pikirannya begitu. Nah, kalau andai kata di antara kita, semoga sih nggak ada ya. Di antara kita berpikir seperti ini, orang yang tidak punya keyakinan seperti ini salah berat, ya, akan memiliki resiko yang sangat besar resikonya. Resikonya ada 3 ibu bapak. Nih resikonya dikasih tahu ya, daripada ngelamun semua nih ya. Nih resikonya pertama, kalau kita masih muda puas-puasin, sudah tua baru banyak berbuat baik. Resiko yang pertama, kalau umur kita diberi panjang, ya, sampai tua. Kalau belum tua udah kita jitbok, apa nggak rugi kita? Ya,
berbuat buruk terus. Nanti kalau udah tua baru berbuat baik. Sebelum tua kita udah jitbok duluan. Atau yang lebih parah, mati enggak, hidup enggak, stroke. Lebih parah lagi, suwe bener dia ya. Enggak ada kebajikan. Dulu masih muda diajak ke wihara enggak mau. Disuruh meditasi katanya pantatnya sakit. Disuruh ngedengerin dhamma kupingnya budak, pegel, enggak ngerti-ngerti ya. Disuruh belajar males, maunya hura-hura. Shopping, eating, traveling ya. Maunya begitu terus tuh yang senang-senang. Begitu udah tua, belum tua udah mati dulu. Enggak ada karma baiknya, enggak ada jasanya. Kalau doanya kepengen masuk surga, mohon maaf yang begini. Ya. Akhirnya kesian ya. Sang Buddha mengatakan bahwa orang yang tidak pernah melakukan perbuatan baik selama hidupnya, maka dia seperti bangau tua yang diam di kolam tapi nggak ada ikannya. Tuh perumpamannya begitu. Kesian deh lu. Ya. Makanya jangan seperti itu. Itu resiko pertama tuh. Resiko yang kedua, ini bahaya. Kalau kita senang-senang pada saat muda, tua baru berbuat baik. Resikonya yang kedua, pada saat detik-detik mau meninggal dunia, maka kekuatan karma buruk yang pernah kita lakukan yang dulu-dulu itu berpotensi muncul. Misalnya dia sio kancil, ingat waktu nyolong ketimun, misalnya ini ya. Lalu mati, nah ini siap-siap lahir di alam sengsara. Alam sengsara itu ingat alam neraka, binatang, setan, raksasa, asura. Itu alam sengsara. Herannya umat tuh senangnya pergi ke alam-alam sini, paling senang tur ke sini nih orang-orang. Ya. Diajak ke alam bahagia nggak mau, senangnya turnya ke sini mulu. Udah dikasih tahu, masih berbuat baik mumpung masih muda. Kalau perlu sejak kecil, tapi dia nggak mau ntar kalau udah tua. Nah resikonya setelah sudah tua, ya nggak tua-tua banget lah, nggak pasti 80 tahun. Ya ampun ya. Misalnya anggaplah 70 tahun, jadi umur 1 sampai 70 tahun berbuat buruk dulu. Setelah 70 tahun baru berbuat baik. Ya. Maka begitu dia mau meninggal, ingatnya perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dia lakukan. Mungkin dia ingat waktu mencuri, waktu dia ngebohongin orang, ngecia orang, ya. Waktu dia membunuh, waktu dia berzina, waktu dia minum minuman keras. Ingatnya yang begitu-begitu melulu. Nggak ada ingat perbuatan baiknya. Kenapa seperti itu? Karena berdasarkan sehari-hari yang dilakukan itu karma buruk terus. Setelah tua baru dia berbuat baik. Baiknya sedikit. Kalau udah umur 70, berapa kekuatan hidup kita? Paling hebat 80 tahun, itu paling hebat. Lebihnya 70 tahun itu berbuat buruk terus. Ya, maka potensi ingat karma buruknya jauh lebih besar. Makanya lahirnya di alam sengsara. Jadi ketika kita mau meninggal, pada saat itu pikiran kita yang menentukan pikiran baik apa buruk. Kalau pikirannya buruk, lahir di alam sengsara. Jadi pengaruh. Apakah ada ceritanya Bande? Ntar ada. Ya, jangan takut, Bamde kasih seret nanti ada ya. Itu akibatnya seperti itu. Yang kedua, kemudian yang ketiga, resiko yang ketiga, kalau masih muda berbuat buruk terus, udah tua baru bertobat berbuat baik, resikonya apa? Maka kesempatan untuk berbuat baik hanya sedikit dan akan lahir di alam sengsara jauh lebih besar. Umur 1 tahun gak pernah berbuat baik, udah remaja gak mau berbuat baik, maunya senang-senang, sudah dewasa berbuat buruk.
berbuat baik nggak mau. Setelah tua baru insaf, sadar, ya. Kemudian dia melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baiknya sedikit. Dan kemudian setelah meninggal dunia, kesempatan lahir di alam sengsara jauh lebih besar. Kenapa? Karena berdasarkan grafiknya dari A sampai Z itu banyak berbuat buruk. Ke atasnya dia berbuat baik, cuman sedikit. Ya, jadi orang yang sudah lahir di alam ini, kalau mau naik ke atas sangat sulit sekali, sangat berat sekali, Bu Bapak. Makanya ini diberitahu, ya. Semoga kita bisa berbuat baik mumpung masih muda. Kalau kita punya anak, anaknya diajarin mumpung masih 1 tahun, 2 tahun tuh diajarin berbuat baik. Suruh berdanah kepada bantainya. Ya misalnya, ya kalau anak kecil suruh bawa kerupuk yang ringan-ringan. Jangan anak udah kecil disuruh bawa yang berat-berat. Ya misalnya bawa termos yang panas. Waduh, yang enggak aja. Karena ada orang tua nggak ngerti begitu loh. Jadi dia masak bakmi yang panas tuh. Anaknya masih kecil disuruh bawa. Airnya udah kelopak-kelopak. Aduh saya ngeri nerimanya itu ya. Harusnya kan dikasih buah, dikasih roti. Ini dikasih yang apa tuh soto yang panas, anaknya disuruh dana pegang begini. Airnya udah kelotak-kelotak. Saya udah dak-dik-duk sudah berdoa, ya ampun semoga jangan jatuh ya. Kadang ada orang tua yang kurang paham. Kalau anak kecil dikasihnya yang ringan, misalnya kerupuk, gerondong, ya gitu ya. Kue atau buah. Jadi kalau jatuh gedebuk, ya, masih bisa diambil lagi loh, karena belum 5 menit. Kan begitu. Ya kan? Ini kalau enggak dikasihnya yang sop yang panas, ayo danain ke bandenya biar kamu bahagia, biar kamu berbuat baik. Waduh, ngelihatnya udah ngilu saya itu ya. Udah dok. Jadi dia yang berdana, sayanya stres. Ya, ibunya enggak ngerti, ya. Jadi diajarin anaknya sejak kecil. Jangan nanti sudah gede, udah merit baru diajarin berbuat baik, ya. Jadi terlambat. Ya. Itu resikonya yang ketiga itu, ya. Jadi yang pertama berpotensi keluar karma buruk dulu, matinya di alam sengsara. Yang kedua, berbuat baiknya sedikit, ya. Itu resikonya. Nah sekarang bagaimana kalau kita yang benar itu bagaimana? Ya. Jadi yang benar itu ketika kita masih muda, ya, masih kecil itu banyak berbuat baik. Jadi sekali lagi salah kalau berpikir muda puas-puasin, udah tua berbuat baik. Salah pikiran itu harus dibuang jauh-jauh. Ya, jangan disimpan, apalagi dimasukin ke dalam laci, jangan. Ya, itu dibuang jauh-jauh. Yang benar adalah masih kecil berbuat baik, terus menerus menumbuh kembangkan perbuatan baik, terus menerus mulai dari kecil, remaja, kemudian dewasa, menjadi orang tua, terus menerus berbuat baik. Sehingga kalau berpikir yang baik, kalau ucapan yang baik, berusaha ya, berusaha. Walaupun tidak luput dari kesalahan, nggak apa-apa, kita namanya belum suci ya, kita berusaha untuk yang baik-baik banyakin. Berpikir yang baik, yang bijaksana, memiliki pikiran yang cinta kasih, tidak jahat, tidak benci, selalu menolong orang, rajin ke tempat ibadah, ke wihara, gemar berdana, mempraktekkan sila, meditasi, ya. Ini ditingkatin terus menerus. Nah, ini potensinya ketika kita mau meninggal dunia, mau meninggal dunia nih, itu akan selalu ingat perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa ingat perbuatan yang baik, yang buruk kok nggak diingetin? Karena kekuatan karma baik kita sangat besar sekali. Ya. Karena perbuatan baik kita itu sangat besar sekali, ya maka kesempatan yang muncul tuh yang besar itu. Sehingga begitu kita meninggal dunia, lalu kita melek, tiba-tiba kita ada di istana. Ya. Atau kita begitu melek, tiba-tiba lahir di alam yang bahagia.
Karena perbuatan baiknya sudah banyak. Keuntungan yang kedua, kalau kita berbuat baik sejak dari kecil sampai kita tua, keuntungannya apa? Keuntungannya kesempatan berbuat baik sangat besar. Dan terlahir di alam yang baik juga sangat besar. Kenapa? Karena perbuatan baik kita sudah banyak. Nanti kalau kita udah tua, ya, anggaplah kita sudah di kursi roda, ya. Saya udah nggak bisa berbuat baik lagi. Tapi kita ingat dulu masih kecil saya sudah banyak berbuat baik. Sekarang saya nggak bisa berbuat baik karena sudah di kursi roda. Kalau di kursi begini bisa berbuat baik. Ya kalau di kursi roda udah nggak bisa. Ada kesempatan tapi sedikit. Tapi kita tidak menyesal. Saya nggak menyesal. Bahkan sebelum meninggal pun dia bisa tersenyum loh. Ya pernah ada satu cerita. Ada seorang umat yang rajin meditasi terus. Orangnya baik, ya banyak ciaosim sama orang, suka berdana. Kebetulan orangnya kaya. Ke wihara itu hampir tiap minggu banyak berbuat baik. Suatu hari orang yang kaya ini kena penyakit kanker. Ya. Kebetulan saya diundang. Dia rajin meditasi terus, tapi kena penyakit kanker. Usianya masih muda, ya kurang lebih 70. Ya, saya rasa masih muda ya 70. Itu kalau di Semir masih awet muda tuh. Ya. Jadi ketemulah saya, diundang. Kebetulan pas ada waktu. Rumahnya sangat dekat ya, dari Tangerang ke Jakarta. Ya dia ada di Jakarta. Saya rasa sangat dekat ya. Ditempuh kurang lebih 3 jam dalam perjalanan. Ya. Terus masuk gang ke dalam-dalam gitu ya. Lalu sebelum meninggal saya bacakan parita. Ya nguang, saya bacain parita. Setelah saya bacain parita dia tersenyum. Terus dia ngomong, apa kalimat terakhir dia? Ya sebenarnya saya ada firasat juga sih, cuma saya nggak ngomong takut keluarganya kaget, akhirnya meninggal semua yang ada di situ. Dia bilang, Bante, terima kasih. Ya sudah dibacakan parita, pikiran saya tenang sekali. Terima kasih Bante. Saya bilang iya Ci, sama-sama. Semoga Enci sehat, bahagia. Lalu dia bilang, saya sebenarnya sudah nggak kuat Bante. Saya udah sakit udah lama setahun. Saya kanker udah stadium 4. Ya walaupun demikian saya tetap terima. Saya senang. Dia bahagia sekali. Nah setelah saya baca parita, dapat informasi besoknya sudah pindah alamat, ya alias meninggal dunia. Nah yang begini-begini umumnya lahir di alam surga. Kenapa? Karena udah dibacain parita, kemudian dia senang atas mendengarkan parita, dia ingat yang baik-baik, besokannya laporan dia sudah meninggal dunia. Dan berdasarkan status grafiknya, dia memang banyak berbuat baik. Itu orangnya baik, Bante waktu masih hidup, waktu masih sehat dia suka berdana ini, berdana itu. Pantas sebelum meninggal dia tersenyum. Beda dengan yang berbuat jahat terus menerus, setelah tua baru berbuat baik. Sebelum meninggal bukan tersenyum tapi apa? Merengut. Ya. Merengut, mukanya kusem kayak asem ya. Pokoknya mukanya seperti bagaimana ya, serem ya sebelum meninggal. Kenapa? Karena dia ingat perbuatan-perbuatan buruk, gak mau berbuat baik. Setelah tua baru mau berbuat baik, udah terlambat. Akhirnya dia meninggal dunia dengan pikiran-pikiran yang tidak tenang. Ingat perbuatan-perbuatan buruk seperti itu. Ya makanya masih muda banyak berbuat baik. Salah kalau berbuat buruk baru nanti tua berbuat baik, salah gitu. Jadi balik ya, berbuat baik mumpung masih sedini mungkin. Apakah masih anak-anak, masih muda, setelah tua baru kita bisa menikmati hasil kebaikan-kebaikan kita. Itu. Nah kemudian di dalam kitab suci dijelaskan, itu ada di dalam Mahanama Sutta namanya. Ya. Diceritakan seperti ini. Pada suatu hari, ya, ada seorang umat namanya Mahanama. Ya.
Dia di Nigrodharma, di kota Kapilavastu. Dia bertemu dengan Sang Buddha. Ketika bertemu dengan Sang Buddha, dia menghormat. Lalu dia bercerita kepada Buddha. Apa ceritanya? Ceritanya dia begini, Bante, kota Kapilavastu ini sangat subur, makmur, kaya raya. Dipenuhi orang banyak, dipenuhi jalan raya, Bante. Kemudian pada petang hari saya mengunjungi Sang Bagawa yang merupakan biku terhormat. Kemudian setelah itu saya memasuki ke kota Kapilavastu. Setelah memasuki kota Kapilavastu itu, saya melihat ada gajah limbung, kuda limbung, gerobak limbung, kereta limbung. Orang-orang semua pada limbung, Bante. Ketika hal itu terjadi, ya, pikiran saya terhadap Sang Triratna, Buddha, Dhamma, ya, terlupakan. Pikiran saya kepada Dhamma, ajaran Sang Buddha juga terlupakan. Pikiran saya terhadap Sangha juga terlupakan. Lalu muncullah pikiran saya seperti ini, Bante. Andai kata saya mati pada saat seperti itu, meninggal dunia, aku akan kemana? Aku akan tumimba lahir di mana? Dia cerita seperti itu kepada Buddha. Nah, uraian ini, ya, ini artinya begini, Bu. Suasana hati Mahanama, ya, dia tuh batinnya sedang kacau, sedang resah dan gelisah. Mengapa dia resah dan gelisah? Karena dia mikirin ketakutan akan kematian, akan tumimba lahir. Di mana saya? Kalau saya mati atau meninggal dunia pada saat dengan tanpa perhatian penuh. Kemudian Sang Buddha meyakinkan kepada Mahanama. Mahanama, kamu tidak usah takut terhadap kematian, terhadap tumimba lahir, tidak usah takut. Kenapa? Karena kamu memiliki 5 kualitas. Yang pertama, memiliki keyakinan. Ya, keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya. Yang kedua, memiliki terlatih dalam sila. Ya, tidak membunuh, mencuri, berzina, tidak berdusta, tidak minum minuman keras. Yang ketiga, punya pengetahuan Dhamma yang baik. Ya. Salah satunya mengerti hukum karma, mengerti 4 kenyataan mulia dan sebagainya. Yang keempat, kamu orang murah hati. Murah hati itu suka berdana, itu namanya murah hati. Beda dengan murah senyum, harus bisa bedain ya. Kemudian yang kelima, kamu terlatih dalam kebijaksanaan. Bijaksana itu tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya, salah satu contoh itu bijaksana. Nah, karena kamu memiliki 5 hal ini, kamu tidak usah takut. Lalu Sang Buddha memberikan suatu perumpamaan. Ya, perumpamaannya seperti ini. Ini bagus sekali, ini perumpamaan ya. Untuk meyakinkan Mahanama bahwa dia itu tidak akan lahir di alam rendah, tetapi akan lahir di alam yang tinggi, alam yang bagus, alam yang bahagia. Apa perumpamaannya? Nih, perumpamannya begini. Mahanama, andai kata ada seorang pemuda pergi ke suatu danau. Nah, danaunya ini dalam. Ada nggak danau yang cetek? Nggak ada ya. Rata-rata dalam ya. Kemudian dia membawa kendi isinya minyak cair atau mentega cair. Setelah di danau itu dia memecahkan kendi itu. Pertanyaan saya, pecahan-pecahan itu
akan ke bawah. Betul ya? Pecahan-pecahan itu. Betul nggak? Betul ya. Biar nggak ada yang jawab, Bante sendiri nggak apa-apa. Ya karena Bante tahu ya. Umatnya mulai pada merenung ya. Nah kemudian mentega cairnya akan ke atas. Betul nggak? Betul. Nah ini masih kamsia tigong. Udah ada yang jawab nih. Ke atas. Itu artinya ibu bapak perumpamaan. Kalau orang-orang yang baik memiliki 5 kualitas yang tadi saya sebutkan. Punya sada, sila, suta pengetahuan dhamma, kemurahan hatian dan kebijaksanaan. Dia lahirnya nanti akan ke atas seperti minyak tadi. Ke atas itu alam bahagia. Tetapi bagi orang yang sudah berbuat buruk. Suka membunuh, mencuri, berzina, berdusta, minum-minuman keras, jahat, dengki, kejam, serakah, pikirannya jahat ya. Lahirnya seperti kendi yang dipecahkan, pecahannya itu ke bawah. Artinya lahirnya di alam bawah, alam sengsara. Seperti itu, perumpamannya seperti itu. Nah jelas ya, Bante saya kurang jelas. Bisa nggak dikasih perumpamaan lagi? Boleh, kasih perumpamaan yang kedua ya. Nggak sampai 100. Bisa doer saya ya. Perumpamaan yang kedua nih bagus sekali nih. Mahanama, andai kata ada sebuah pohon. Bapak Ibu pernah lihat pohon? Pernah ya, kalau nggak pernah aduh keterlaluan sekali. Saya harus bawa pohon malam ini. Nah pohon itu condongnya ke timur, misalnya timur arahnya sana. Ini misalnya ya timurnya ke sana. Tapi jangan diprotes ya, berarti timur bukan ke sono. Jangan, repot saya ini ya. Ini misalnya timurnya arahnya ke sana nih. Condong ke sini. Ya, condong ke timur, melandai ke timur, melengkung ke timur. Lalu pohon ini ditebang. Jatuhnya kemana? Ke timur. 100 untuk regu. Walaupun bukan cerdas cermat. Jadi akan condong ke timur. Ya. Begitu juga Mahanama, orang yang memiliki dhamma, dia akan condong ke nibbana, melengkung ke nibbana, melandai ke nibbana. Ini perumpamaan yang sangat bagus. Kalau bahasa umat begini, kalau bahasa umat ya. Sebenarnya kita punya arus batin. Arus batin itu berubah-ubah ya. Dia akan berkecondongan kemana gitu. Arus batin itu dari kelahiran-kelahiran dia terus mengikuti terus. Ya. Condongnya kemana arus batin kita? Misalnya kalau arus batin kita ini condongnya ke perbuatan-perbuatan buruk ya. Misalnya dari kecil sudah jahat sama orang tuanya ya. Sudah gede juga jahat sama istrinya atau sama suaminya ya. Udah tua juga masih jahat, dia masih serakah ya. Kecondongannya serakah, benci, pokoknya yang kejam-kejam dah ya. Maka kecondongan ini nanti kalau dia meninggal lahirnya di alam sengsara. Kecondongannya lahir di alam sengsara. Sesuai dengan arus batin dia. Tetapi Ibu Bapak, kalau arus batin kita ini sekarang nih, anggaplah sekarang nih. Contohnya ibu-ibu dah yang ada di sini. Arus batinnya nih ingin ke wihara, ingin mendengarkan dharma, ingin berbuat baik, ingin mempraktekkan sila, ingin bermeditasi. Kecondongannya yang begini nih. Dijamin lahir di alam bahagia. Alam bahagia. Kenapa? Saya kalau berbuat jahat saya takut. Kalau berbuat baik saya berani. Ya. Saya kalau meditasi senang sekali. Saya kalau berdana senang juga. Saya kalau kumpul-kumpul di wihara senang ya. Kalau kumpul di tempat yang hura-hura saya kurang begitu nyaman. Maunya di wihara, di tempat-tempat orang yang bijaksana. Nah yang begini kecenderungannya lahirnya di alam bahagia. Seperti arus batin tadi. Seperti pohon tadi condongnya ke timur, melengkung ke timur. Begitu dia ditebang, maka dia jatuhnya ke timur. Arus batin kita juga sama Ibu Bapak. Kalau kita condongnya berbuat buruk melulu, jahat, benci, kejam, suka menghina, suka mencaci maki, pikirannya nggak benar, melanggar sila, nggak mau meditasi. Ini kecondongannya alam sengsara. Makanya itu orang-orang yang lahir di alam dewa, yang sekarang ini senangnya suka berdana terus sama praktek sila. Dana, sila, dana, sila. Ini kecenderungannya ke alam dewa.
Kalau dia suka dana, sila, naik pangkat, suka meditasi, terus senang ikut retret ya, segala macam. Ini arahnya ke mencapai maga dan pala. Maga itu jalan, pala itu hasil yang efeknya nanti kesucian. Arahnya kesucian nih orang sebut. Karena apa? Senangnya bukan hanya dana, praktek sila juga. Masih kurang puas, praktek meditasi juga di rumah. Ya apakah 30 menit. Nah akhirnya arahnya kesucian. Minimal dia lahir di alam yang bahagia atau alam Brahma. Itu seperti itu kecondongannya. Oleh karena itu ketika kita masih remaja, kesempatan Mas banyak berbuat baik. Jangan nanti udah tua baru berbuat baik, salah. Perlu diketahui bersama, kalau batin kita ini kita latih sejak dari kecil sampai tua, kecenderungannya kita baik terus menerus. Mau berbuat jahat kita nggak bisa loh, nggak tegaan gitu loh. Walaupun kita nggak jarang makan mentega, kita nggak tegaan orangnya. Ya, kenapa? Karena udah dilatih berbuat baik terus. Kemudian pikiran juga pengaruh loh. Kalau kita latih pikiran kita sejak dari kecil sampai tua, meditasi, itu yang namanya meditasi sejema, mohon maaf kecil. Itu kita latihnya bisa 1,5 jam, 2 jam. Dan kalau 1 jam nggak pernah kesemutan. Apalagi sampai ada semut beneran, enggak. Ya, kenapa? Karena sudah dilatih. Ya. Kok Bante bisa mengatakan seperti itu? Karena saya merasa, jujur aja, swear. Ya. Itu saya kalau meditasi tuh 1 jam atau 1,5 jam, 1 jam, 1,5 jam, 1 jam, 1,5 jam. Bagi saya kesemutan itu nggak ada. Walaupun saya suruh corong kesemutan, sebenarnya dia nggak ada. Saya masuk kesemutan setelah 1 jam lebih. Misalnya 1,5 jam atau 1 jam lebih itu baru kesemutan. Kenapa 1 jam nggak ada kesemutan? Karena dilatihnya lebih besar, melatihnya lebih banyak. Beda dengan orang yang nggak melatih meditasi. Boro-boro Bu 1 jam. 5 menit aja udah kerusak, pintu dibanting, glebuk. Jalan kertak, temennya sampai terganggu. Begitu meditasi duduk ingatnya utang, bon yang perlu dibayar apa tuh. Karena gak dilatih. Coba bayangin, kalau sudah berbuat buruk terus menerus tua baru dilatih meditasi, di mana pikiran kita bisa tenang? Kata Bante kalau meditasi bisa tenang. Iya kalau dilatih sejak dari awal. Kalau dilatihnya udah tua baru duduk meditasi bagaimana bisa? Duduk aja di kursi nggak bisa dibawa. Orang kalau sudah laule ya itu dia nggak bisa duduk di bawah loh. Kalau nggak percaya nanti bisa cek setelah yang satu ini. Ya, orang udah tua ciri-cirinya nggak bisa duduk di bawah. Kalau masih muda kita bisa duduk di bawah. Di semen bisa. Kalau udah tua nggak bisa lagi. Makanya dilatihnya sejak kecil ya. Ya, latih terus. Nanti dilatih misalnya masih kecil 5 menit. Anak-anak tuh latih 5 menit. Jangan banyak-banyak sampai 1 jam kelenger bisa dia. 5 menit. Nanti kalau udah gedean sedikit umur 12 tahun latih 10 menit, 15 menit. Kalau udah gede, remaja, dewasa, latih 15 sampai 20 menit. Ya syukur bisa 30, syukur ya. Nah nanti ketuainnya yang sejam tuh gak terasa Bu. Bisa lebih-lebih dari seperti itu. Pikirannya itu tenang. Jadi begitu kita duduknya tegak kayak tiang listrik, ya pikirannya tenang. Nggak ingat itu. Tahu-tahu kering, udah 1 jam. Tapi kalau belum dilatih, 5 menit aja sudah stres. Mikirin ini, mikirin itu. Itulah pentingnya kita melatihnya sejak dini. Sejak masih anak-anak berbuat baik. Pikiran yang dilatih sejak kecil sampai tua, ya nanti menghasilkan pahala yang besar, pikirannya tenang, ingatnya berbuat baik terus. Pahalanya juga semakin besar. Dikatakan di dalam Dhamma, orang yang berdana, ya, orang yang berbuat baik, mudah bagi orang yang sering melaksanakan. Jadi berbuat baik itu mudah bagi orang yang suka berbuat baik. Betul nggak Bu? Betul. Udah hilang lagi suaranya. Tadi udah dapat, sudah dapat cuan. Sekarang bocuan nih saya. Ya jadi orang berbuat baik itu mudah bagi orang yang suka berbuat baik. Ya. Kemudian berbuat baik itu susah sekali Bu bagi orang yang tidak pernah berbuat baik. Betul nggak? Betul, dapat cuan lagi saya. Ya. Nah oleh karena itu latih sekarang. Ya. Nah sekarang saya kasih cerita ya. Nih,
pikiran menjelang akhir dapat menentukan kita lahir di alam bawah atau alam atas. Bisa menentukan kita. Nah, ada cerita ya, saya ambil dari kitab suci ya. Dikisahkan ada seseorang yang bernama Tambadatika. Ini saya tutup dengan cerita ini ya, karena udah malam makanya saya tutup ya. Tambadatika, kisahnya dia tinggal di Rajagaha. Dia disebut sebagai Tambadatika karena memiliki gigi yang seperti tembaga. Di sini ada yang giginya kayak tembaga, syukur-syukur kayak emas semua ya. Begitu nyengir emas ya. Nah, dia seperti gigi tembaga. Kemudian Tambadatika ini dia memiliki tubuh yang serem ya, serem. Dan di tubuhnya ini banyak luka. Kalau ibarat sekarang tuh kayak preman, banyak tato begitu ya, tapi dia banyak luka. Tambadatika ini suatu hari dia mau mengelamar pekerjaan sebagai kepala rampok. Ya. Gitu ya. Kemudian si perampok ini begitu ngelihat dia ngelamar, nggak diterima. Kenapa? Karena kepala perampoknya kalah serem sama dia. Ini serem amat, ini saya nggak berani. Jadi nggak diterima sama si kepala perampoknya. Ya. Nah akhirnya lama-lama si kepala perampok ini lama-lama akhirnya menerima juga. Karena dia sering merampok di desa, di kota dan sebagainya. Terus banyak laporan-laporan dari umat, dari rakyat bahwa kotanya nggak tenang, banyak pencurian, banyak perampokan. Akhirnya rajanya ini mengutus para penjaga-penjaga, namun nggak berdaya karena sering banyak rampok dan sebagainya. Nah suatu ketika berkat kesiagapan para pengawal raja ini, ada beberapa perampok yang tertangkap basah, ya, tertangkap basah. Namun si perampok ini tidak bisa, raja ini tidak bisa menangkap perampok semuanya. Mungkin ketangkep satu, yang lain pada ngerampok juga, mencuri juga. Maka akhirnya lama-lama si Tambadatika ini kan diterima menjadi kepala perampok, jadi ikut merampok juga. Nah lalu raja supaya menghabisi perampok ini, supaya negaranya aman, bagaimana caranya? Dia harus menghabisi perampok ini. Caranya dia membuat sayembara. Bagi siapa yang menghabisi perampok ini, nanti akan mendapatkan gaji, upah, pekerjaan, rumah, dan fasilitas lainnya. Lalu Tambadatika berpikir, wah ini lebih enak daripada ngerampok. Mendingan saya habisin aja teman-teman. Akhirnya temannya dihabisin. Ya, dihabisin, entah dimakanin, saya nggak ngerti dah pokoknya. Saya nggak ceritainnya, nanti pada ditiru repot lagi ya. Jadi dihabisin tuh teman-temannya. Ya. Akhirnya kerajaannya aman. Masyarakatnya sudah nggak kedengaran pencuri lagi. Meskipun ada, jadi dia diangkat sebagai algojo. Jadi Tambadatika ini yang serem ini diangkat sebagai algojo. Dia diangkat karena dia bisa memusnahkan perampok itu. Nah kalau ada perampok, nanti dia yang memenggal kepala si perampok. Dan kalau ketangkep, sekali penggal, kepalanya langsung putus. Sekali ayun putus. Jadi lulus dia sebagai algojo. Nah singkat cerita, bahkan sesingkat-singkatnya, ya, dia bekerja sebagai algojo itu selama 50 tahun. Ya. Lalu mau diberhentikan sama raja, tinggal sehari lagi, akhirnya fasilitasnya diambil semua, rumah diambil, sudah nggak ada gaji lagi. Lalu dia menyuruh seseorang untuk masak bubur ya. Nah kemudian dia mandi, selesai mandi, kemudian buburnya sudah mateng, tak lama kemudian dia keluar. Nah bersamaan dengan itu Bante Sariputra tahu, ini orang nih kalau mati bisa masuk ke alam neraka karena kejahatan-kejahatannya yang kejam. Maka dia belas kasihan mengkondisikan Tambadatika ini. Dia jalan di depan tempat itu. Nah Tambadatika itu setelah selesai mandi, buburnya kemudian matang, apa yang terjadi?
Begitu melihat sesosok biku, langsung dia berdana. Dengan senang hati, dengan bahagia, tulus, ya, sebelum memberi, ya, tulus pada saat memberi dan setelah memberi dia tulus, dia ikhlas, senang sekali, bahagia sekali, karena dia selama itu nggak pernah berbuat baik, baru kali ini saya melakukan perbuatan baik, dia senang sekali. Nah, berdasarkan ketulusan itu, akhirnya Bante Sariputra membabarkan dhamma. Ya, apa yang diajarkan? Biasanya diajarinnya yang nggak berat-berat. Ya kayak Bante kalau ngajarin ibu-ibu yang nggak berat-berat. Kenapa Bante? Yang berat nggak mau, karena ibu-ibu sudah berat hidupnya. Dikasih yang berat-berat nggak ngerti. Saya cerita Abhidhamma nggak ngerti, ya. Karena banyak proses pikiran tuh bagaimana. Ya makanya dikasih yang ringan-ringan, ya, supaya bisa terbang, ya. Nah akhirnya dikasih yang ringan, mulai dari dana, sila. Tapi waktu diajarin nggak masuk-masuk. Meskipun dimasuki nggak masuk-masuk nih. Dia ingatnya yang buruk-buruk. Kenapa? Karena perbuatan buruk itu tadi. Akhirnya dihibur dengan penuh keyakinan oleh Bante Sariputra. Tambadatika perbuatan, dia tahu, jadi seperti tahu gitu ya. Tambadatika perbuatan buruk itu karena kamu disuruh sama raja. Cuman ngomong begitu doang dalam sutta, lalu dia seperti terhibur. Akhirnya dia baru mencerap apa yang dikatakan oleh Bante Sariputra tentang dana. Sila, naik ke alam surga. Naik bahayanya kenikmatan indriawi. Naik lagi bahagianya meninggalkan kesenangan nafsu indriawi. Naik lagi ke 4 sunyatan mulia. Dia mendengarkan dengan serius. Makanya ibu bapak kalau nggak dengan dhamma harus serius. Jangan seriosa. Ya, harus serius, konsentrasi ya. Nah ini termasuk meditasi lo nggak dengerin begini nih. Ya kalau serius ya. Tapi kalau serius tapi itu malah lain lagi dah. ya. Jadi dengerin dengan serius. Akhirnya dia mencerap dhamma-dhamma itu. Efeknya apa? Timbullah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah kemudian Bantenya selesai khotbah. Ya udah selesai makan, khotbah, selesai juga pulang. Pulang tuh diantar sama Tambadatika dengan ketulusan, dengan kemauan sendiri. Begitu senangnya dan bahagianya. Diantar sampai ke wihara jalan kaki, nggak naik Grab, mohon maaf. Ya, jadi diantar jalan kaki tuh. Meskipun jarak jauhnya dia senang sekali. Pas pulang muncul pikiran-pikiran yang baik-baik. Pada saat jalan mau pulang, mati di seruduk rebo, suwe bener dia. Nah, ketika muncul pikiran-pikiran yang baik, dia mati di seruduk kerbau. Ya, makanya ibu-ibu jangan dekat kerbau ya, nanti bisa diseruduk. Ya. Ya. Jadi dia mati di seruduk kerbau, tapi karena proses pikiran tadi, waktu dia sebelum meninggal ingat berdana, ingat mendengarkan ceramah, mencerap dhamma itu apa, begitu meninggal lahirnya di alam surga. Di dalam kitab itu dia lahir di alam surga. Tuh, manfaatnya banyak. Makanya untuk menciptakan seperti itu bagaimana? Makanya harus dari kecil kita banyak berbuat baik. Atau dari muda berbuat baik. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita sudah tua, nanti kita semua kan bakal tua nih ya. Dan nanti semua bakal lamjiun semua, kita juga semua sama ya. Karena banyak berbuat baiknya, sebelum meninggal nih kita ingat yang baik-baik. Ingat nggak dengerin khotbah Bante, ingat nggak dengerin yang baik-baik, ingat meditasi, ingat berdana, ingat sila. Pada saat itu nih kita meninggal nih, sudah lahir di alam bahagia. Andai kata nggak dibacain parita, kita udah bisa baca sendiri. Ya, nggak usah berdoa, semoga saya lahir di alam surga. Itu surganya sudah ada yang ngajak. Orang baik, ayo ikut saya. Kamu kan orang baik, kita pergi ke alam surga. Itu dewanya sudah datang. Itu ada cerita di dalam Dhamma pada kata-kata. Mau tahu ceritanya? Tunggu di episode yang akan datang. Kan begitu. Nah, jadi itulah yang saya sampaikan Ibu Bapak. Oleh karena itu, berpikirlah yang baik. Saat masih muda, berbuat baik. Terus menerus kembangkan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga nanti jadi orang baik setelah meninggal lahir di alam yang baik. Salah kalau berpikir nantilah kalau sudah tua baru saya berbuat baik. Salah, dibuang jauh-jauh. Ya.
Baik itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga Ibu Bapak menjadi umat yang baik semuanya. Sabe sata bawam tu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, demikianlah Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Gunasilo Thera. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu semua. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui kontak WhatsApp di 0811 9921 098. Sambil menunggu pertanyaan masuk, kita akan menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kita buka kembali buku kita buka halaman 68, kita nyanyikan lagu Masihkah Ada. Saat sendiri di keheningan malam, ku coba renungi akan arti hidup ini. Begitu banyak yang tak pernah ku mengerti, lelah kaki melangkah, jenuh menghimpit jiwa. Begitu banyak tanya di hati ini, namun tak pernah ku temui jawab yang pasti. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Begitu banyak tanya di hati ini, namun tak pernah ku temui jawab yang pasti. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Baik, kita akan mulai masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung angkat tangan ya. Silakan Ibu. Selamat malam Bante. Ya, selamat. Namo Buddhaya Bante. Bante, kebetulan sekali ceramahnya ya. Kebetulan suami saya baru meninggal 3 minggu yang lalu. Nah pada saat kondisi kritis itu pikirannya itu malah nggak tenang Bante. Padahal mendiang selama hidup itu tidak melanggar sila, rajin beribadah,
kita rajin untuk sanghadana, dana makanan. Nah, yang pertanyaan saya itu, kenapa pada saat kondisi kritis, saya coba untuk setelin parita, untuk menenangkan mendiang, gitu kan, mendiang itu berontak, pada saat di rumah sakit itu berontak terus, saya mencoba menenangkan dengan setelin lagu parita, tetap tidak berhasil Bante. Akhirnya dibius, sampai bius total, karena di bius biasa dopamin nggak mempan, dosis double, sampai akhirnya dokter bilang, ibu ini nggak bisa, kalau begini terus kita nggak bisa tindakan. Akhirnya ya udah saya tanda tangan, bius total, dan beliau meninggal juga dalam keadaan dibius total sih Bante, henti jantung. Nah, pertanyaan kedua, dengan melihat mungkin satu dulu saya jawab, nanti baru dua ya, supaya saya ingat gitu ya. Boleh enggak ya? sih Bante. Jadi Boleh ya? Yang pertanyaan kedua. melihat dengan kondisi saat beliau meninggal tidak tenang seperti itu, apakah kemungkinan terlahir di alam yang kurang baik Bante? Ya, baik. Baik, terima kasih Pertanyaan Bante. itu ya. Ya. Baik, saya jawab. Ya, kalau satu saya sangat ingat, nih saya jawab. Nih, berdasarkan suta yang saya baca, jadi begini. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebanyak-banyaknya, ya, tetapi ketika ajal mau menjemput kita, kita ingat yang buruk. Anggaplah ingat yang buruk gitu ya. Kita lahir di mana? Kita akan lahir di alam bawah, tetapi jangan takut. Jangan takut Ibu Bapak. Lahir di alam bawah, jabatannya nggak lama. Sesuai suta yang diajarkan Sang Buddha, suatu ketika ada seorang ibu namanya Ibu Malika. Dia banyak berbuat baik, persis seperti kasus ini. Banyak berbuat baik, dana kepada sangga, ratusan biku tiap hari dia dana. Tapi suatu hari dia ada karma yang tidak baik, yang mendukung dia. Ya, sebelum meninggal dunia dia ingat yang berburuk itu tadi. Maka dia lahir di alam yang buruk, yaitu di alam neraka. Ya, ketika ditanya sama suaminya ya, kalau nggak salah meraja tuh, Bante, Malika lahirnya di mana? Sang Buddha nggak jawab langsung, setelah 7 hari baru dijawab. Beliau lahir di alam surga. Jadi andai kata lahir di alam rendah, jabatannya nggak lama, umurnya nggak lama. Kenapa? Karena perbuatan baiknya sangat banyak. Jadi ibu nggak usah takut ya. Anggaplah lahir di alam yang rendah tadi, dia nggak lama. Mungkin hanya 7 hari atau beberapa hari. Nanti dia lahir baru di alam yang baik. Itulah manfaatnya perbuatan baik. Makanya kita harus banyak berbuat baik. Jadi jangan berpikir begini ya. Wah, saya banyak berbuat buruk dulu, nanti saya dana kepada Bante segala macam, nanti lahir di alam baik. Wah, itu malah resikonya bahaya. Ya, yang benar banyak berbuat baik. Andai pun sudah banyak berbuat baik, suka dana kepada sangga, kawihara, pikirannya masih kacau, lahirnya di alam buruk, nggak usah takut, nggak lama di situ, nggak lama. Kan pepatah mengatakan orang baik kalau dia menderita, nggak lama, sebentar menderita, sebentar lagi selesai masalahnya. Akhirnya hidup bahagia, tenang, tentram, dan damai. Itulah jawabannya, oke? Silakan, diteruskan berbuat baiknya. Bante, mungkin kita ke pertanyaan tertulis dulu. Selamat malam, Namo Buddhaya. Bante, mohon jelaskan secara singkat perihal perbuatan baik mesti dilandasi kebijaksanaan. Mohon penjelasannya. Ya, perbuatan baik dilandasi dengan kebijaksanaan. Itu maksudnya apa? Jadi maksudnya begini ya. Karena ada 2 perbuatan. Ya, ini saya pernah jelasin atau belum di sini. Nanti saya cek and recheck di buku saya ya. Jadi ada yang dimaksud perbuatan baik, ada yang disebut perbuatan parami. Ini beda nih. Mungkin di sini udah apa belum, saya belum tahu. Nanti saya cek lagi. Kalau belum saya jelasin apa itu perbuatan baik, apa itu parami. Karena sama-sama nih berbuat baik. Cuman yang satu parami, yang satu berbuat baik. Beda. Nah ini pertanyaan tadi. Kalau perbuatan baik disertai kebijaksanaan, itu masuk ke parami. Oke ya. Tapi kalau perbuatan baik aja, itu termasuk perbuatan baik aja. Yang menghasilkan pahala, kelahiran-kelahiran di alam bahagia. Nah sekarang, contoh perbuatan baik disertai parami, misalnya begini. Saya kasih contoh yang gampang aja ya. Kalau yang susah nanti ribet, stres ya. Ketika Bantenya khotbah ya.
Kemudian umatnya selalu saya batuk. Ya, ini ceritanya nih, action sedikit ya. Saya batuk. Lalu umatnya tahu, wah bantainya batuk nih. Ya. Itu namanya ibu bapak peka, bijaksana. Wah bantainya batuk, saya belilah obat lah. Meskipun nggak banyak, mungkin 1 dos misalnya. Ya. Misalnya nih ya, Bante, ini obat untuk Bante, semoga lekas sembuh. Ini bijaksana, masuk parami nih, bukan perbuatan baik loh, parami ini. Paham ya? Tapi beda dengan perbuatan baik. Nih, akan menjadi perbuatan baik kalau begini. Bantainya batuk. Lalu umatnya mendanakan. Bante, ini saya danakan. Ini saya danakan obat untuk Bante. Obat ini bagus Bante. Coba Bante obat dari saya nih, Bante coba. Bagus dah. Lalu bantainya sembuh. Itu bukan parami, perbuatan baik. Kenapa? Karena dia masuknya perbuatan baik, bukan parami. Kenapa? Karena dia mengatakan ini obat dari saya. Ketika mengatakan saya itu udah muncul ego. Ego halus tuh, tapi secara halus. Maka disitulah dia termasuk perbuatan baik. Kemudian apa bedanya perbuatan baik dengan parami? Kalau perbuatan baik, nanti saya akan jelaskan lebih lengkap lagi ya kalau suatu saat diundang di sini. Itu namanya sila dan parami. Bedanya kalau parami mengurangi kelahiran. Yang arahnya nanti kita kesucian, cepat mencapai nibbana. Tapi berbuat baik arahnya akan lahir lagi. Memperpanjang kelahiran kalau berbuat baik. Tuh disitulah bedanya. Makanya kita penting belajar dhamma loh. Kalau enggak kita nggak ngerti. Ini parami, yang ini parah nggak ngerti. Itu ya. Ini berbuat baik. Kalau berbuat baik memperpanjang kelahiran kembali. Tapi diperpanjangnya lahirnya di alam yang baik-baik. Ini hari jadi bos, meninggal dunia. Besok lahir jadi alam dewa. Dari alam dewa meninggal lagi, lahir di alam Brahma. Dari alam Brahma turun lagi, lahir di alam surga. Lahir lagi jadi alam manusia, tapi orangnya kaya raya. Jadi terus menerus lahir terus. Tapi lahirnya di alam yang baik-baik. Karena sering berbuat baik. Beda dengan parami. Dia akan mengurangi kelahiran. Yang akan menuju mencapai nibbana lebih cepat. Seperti itu. Oke? Ya. Baik, selanjutnya Bante mau tanya apakah perbuatan usil atau nakal termasuk perbuatan tidak baik? Iya. Bagus juga, usil atau nakal atau itu termasuk perbuatan baik atau tidak buat baik ya. Saya kasih lengkap yang tadi, jadi saya tambahkan perbuatan baik tadi ya. Jadi bijaksana itu seperti itu ya. Jadi peka terhadap sekeliling itu bijaksana. Misalnya temannya sakit kasihan sekali. Langsung Anda menolongnya, langsung Anda membantunya, itu bijaksana. Ya, itu ya. Jadi bijaksana itu seperti itu. Peka terhadap sekeliling kita. Tahu orang itu yang dibutuhkan apa. Dan banyak contoh lain. Itu saya kasih sedikit aja ya. Pertanyaan yang kedua tadi dia bilang, apakah orang nakal, usil termasuk perbuatan baik atau buruk? Jelas itu perbuatan buruk. Ya makanya kita jangan usil ya. Misalnya apa temannya dikatain jelek atau mau tahu urusan orang atau bagaimana gitu ya. Itu termasuk perbuatan buruk. Kalau bisa ini kita jangan lakukan. Yang kita lakukan adalah berbuat baik terus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nakal atau usil termasuk perbuatan buruk. Ya, jangan dilakukan. Diusahakan seperti itu. Ya, ada lagi? Ini pertanyaan WA yang terakhir Bante. Izin bertanya, bila mana ada seseorang yang awalnya beragama Buddha, suatu ketika dia sakit kritis, lalu pindah agama. Agama sebelah menjanjikan masuk surga. Setelah kematiannya nanti dia akan kemana? Iya, bagus sekali. Iya. Ya, ini pertanyaan cukup bagus ini ya. Banyak pertanyaan seperti ini. Jadi kalau dia misalnya anggaplah dia agama Buddha selama 50 tahun ya. Begitu kritis lalu ada mungkin keyakinan lain lah, anggaplah keyakinan lain, mendoakan dan ditabis keyakinan lain ya. Tiba-tiba dia meninggal. Lahirnya di mana? Lahirnya sesuai dengan karma dia masing-masing, bukan karena agama,
bukan karena agama. Ya, kalau dia banyak berbuat buruk, agama apapun dia bisa masuk ke surga. Ya, walaupun dia beragama, tapi kita berbuat buruk terus, jahat, kejam, ya misalnya, tetap aja masuk ke neraka. Jadi dilihat dari perbuatan kita. Tolak ukurnya perbuatan kita itu seberapa banyak. Itu yang jadi ukuran. Tadi diumpamakan seperti pemuda yang memecahkan kendi, ya berisi cair, ya cairannya ke atas. Itu artinya kalau orang yang banyak berbuat baik, apapun keyakinannya, apapun agama, banyak berbuat baik, lahirnya ke atas. Apapun orangnya, kalau dia banyak berbuat jahat, kejam, dengki, serakah, lahirnya ke alam bawah. Seperti itu. Ya. Baik gitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, tadi ada yang tunjuk tangan ya, silakan. Ini pertanyaan terakhir ya. Namo Buddhaya Bante. Bante, saya mau bertanya, tadi Bante menjelaskan perbuatan baik dan perbuatan jahat yang berakibatkan setelah kita meninggal akan menimbulkan pikiran yang mana yang menentukan kelahiran kita. Yang saya ingin tanyakan, perbuatan baik yang kita lakukan apakah dapat dinikmati sebelum kita meninggal? Terima kasih Bante. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Ini yang saya tunggu ya. Jadi perbuatan baik itu sangat-sangat bagus dilakukan ya. Karena dalam hukum karma, perbuatan baik itu bisa memperpanjang umur loh. Bisa memberikan kita kesuksesan, kemajuan, kesejahteraan, itu bisa memperpanjang dengan perbuatan baik. Artinya perbuatan baik itu kita bisa nikmati bukan nunggu harus beli peti atau nunggu harus meninggal dunia baru bisa nikmati. Salah. Jadi perbuatan baik itu bisa berbuah sekarang, juga bisa berbuah di kehidupan yang akan datang. Jadi seperti itu. Ya, bisa diterima ya. Jadi bisa berbuah sekarang, bisa berbuah di kehidupan yang akan datang. Terima kasih atas pertanyaannya yang begitu indah awalnya, pertengahan dan akhirnya. Baik, mungkin kita kembalikan kepada Bante untuk closing Dhammadesana kita pada malam hari ini. Ya, jadi kesimpulan uraian saya itu sekali lagi saya mengharapkan kepada umat Buddha, janganlah berpikir salah pada saat kita masih muda puas-puasin, nanti udah tua berbuat baik, itu salah. Dibalik, saat sekaranglah kita berbuat baik. Nanti kalau kita udah tua, kita tinggal menikmati hasilnya. Itu yang kita lakukan. Dan berjuanglah mumpung kita sehat, mumpung masih muda, menumbuh kembangkan kualitas-kualitas batin yang baik, pikiran-pikiran yang baik, ucapan-ucapan yang baik, kalau berperilaku yang baik. Dan terus ini kita lakukan terus menerus. Niscaya kebahagiaan ada pada kita. Dan setelah meninggal pun kita akan lahir di alam bahagia. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Ya, demikianlah Dhammadesana telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Gunasilotera. Kami segenap pengurus Wihara Pluit Dharma Suka dan umat yang hadir pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bante.